warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin sahabat Semara Catur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita menyadari jika kita sedang berada di masa yang sulit, seringkali kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita diberi sedikit kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai meninggalkan kebiasaan baik kita kepada Allah. Inilah kisah dari kaum Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Baalbek, yaitu penduduk yang berada di sebelah barat Damaskus, Suriah. Penduduk ini disebut kaum Bani Israel. Dahulu kala kaum Bani Israel diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemarau panjang dan kekeringan. Mereka sangat menderita. Namun Allah menurunkan karunia-Nya kepada kaum Bani Israel, yaitu kesuburan dan kemakmuran. Namun setelah itu, kaum Bani Israel mulai terlena oleh kenikmatan tersebut. Mereka mulai meninggalkan ajaran-ajaran Allah dan mulai menyekutukan Allah dengan menyembah berhala atau patung yang mereka namakan Dewa Baal. Mendengar hal itu, Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel yang membangkang. Beliau berdakwah dengan penuh kesabaran, penuh kehati-hatian untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke jalan yang benar. Namun respons dari kaum Bani Israel tidaklah baik. Mereka menolak ajaran Nabi Ilyas alaihissalam, menentang hingga ingin membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Dalam pengejaran tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di sebuah gunung bernama Gunung Qasiyun. Setelah itu, Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah cobaan, cabut kenikmatan yang ada pada kaumku yang membangkang, kaum Bani Israel." Allah pun mengijabah doa Nabi Ilyas. Kemarau pun kembali lagi, kekeringan pun terjadi. Kaum Bani Israel mulai berlarut-larut dalam kesusahan selama bertahun-tahun. Setelah Nabi Ilyas beranjak tua atau dewasa, Nabi Ilyas pun memberikan kesempatan kepada kaum Bani Israel. "Wahai kaum Bani Israel, jika kalian meninggalkan berhala-berhala tersebut dan kembali ke jalan Allah, maka akan aku doakan semoga cobaan yang ada pada diri kalian dicabut." Kaum Bani Israel pun menyetujui hal itu. Mereka kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah, bertaubat, hingga akhirnya Allah menurunkan nikmat kembali. Namun tak lama lagi mereka kembali membangkang, kembali menyembah berhala dan meninggalkan ajaran Nabi Ilyas alaihi salam. Akhir cerita, Nabi Ilyas pun berdoa kembali kepada Allah, "Ya Allah, angkatlah aku ke sisimu." Allah pun mengangkat Nabi Ilyas alaihissalam ke sisinya dan mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk melanjutkan dakwah dari Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaum yang membangkang tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah tersebut yaitu yang pertama, istiqomah lebih sulit daripada bertaubat. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seringkali menjadi karunia, namun juga bisa menjadi malapetaka jika kita tidak bersyukur kepadanya. Di bulan Ramadan yang suci ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan pada diri kita. Tidak hanya di satu bulan saja, bulan Ramadan, tapi juga meningkatkan ketakwaan di bulan-bulan setelah Ramadan.
Semoga kita menjadi seseorang yang istiqomah dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.